Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah para jamaah sekalian, kembali kita bisa berkumpul di masjid ini setelah barusan kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah tambahkan kepada kita semua hidayahnya, Allah berikan karunia-Nya, kasih sayangnya untuk kita semua. Salawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita semua selaku umatnya. Baik, kita lanjutkan tafsir, kita masuk ke surat Quraisy. Kita baca dulu ayat-ayatnya sebelum nanti kita membahas tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Falya'budu rabb hadzal bait. Falya'budu rabb hadzal bait. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Sadaqallahul azim. Baik, surat Quraisy yang sudah masyhur di telinga kita, nama suratnya surat Quraisy. Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya dengan surat Li'ilafi Quraisy. Ibnu Katsir menyebut suratnya itu dengan satu ayat full, Li'ilafi Quraisy. Surat Quraisy ini merupakan surat yang ke-106. Maka kalau dilihat dari segi urutan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, surat Quraisy surat yang ke-106 terdiri dari 4 ayat, termasuk kategori surat Makkiyah yang intinya terkait dengan suku Quraisy. Ibnu Katsir menukilkan sebuah riwayat dari Imam Al-Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faddalallahu Quraisyan bi sab'i khilalin." Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia, melebihkan orang-orang Quraisy dibanding dengan kaum-kaum yang lainnya dengan 7
perkara. Yang pertama, anni minhum, sesungguhnya saya, kata Rasul, di antara mereka. Saya itu merupakan bagian dari kaum Quraisy. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah astafa Kinanatan min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah dari anak Ismail. Ismail punya anak keturunan, kemudian yang paling baik diantaranya adalah Kinanah. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Kemudian Allah memilih kaum Quraisy dari Kinanah. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Kemudian Allah memilih Bani Hashim dari siapa? Dari Quraisy. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah memilihku di antara Bani Hashim. Dengan sosok Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi orang-orang Quraisy. Bagaimana tidak, taruhlah Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul usia berapa? 40 tahun. Maka sebelum 40 tahun Nabi Muhammad tanpa gelar Nabi dan Rasul itu menjadi suatu kebanggaan. Apa bangganya, Pak? Nabi itu sampai diberikan gelar As-Shadiqul Amin, orang yang benar, orang yang jujur, orang yang amanah. Bangga punya orang seperti ini. Bangga mempunyai sosok yang sangat luar biasa, akhlaknya baik. Dikala masyarakat pada waktu itu akhlaknya jelek kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa annan nubuwata fihim. Sesungguhnya kenabian itu berada di antara mereka, ada di kalangan mereka. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sebatas manusia biasa, tetapi Allah pun menganugerahkan kepada Nabi kenabian. Di mana kenabian ini ditunggu-tunggu oleh yang lainnya, termasuk oleh orang-orang Yahudi gitu. Bahkan orang-orang Yahudi itu menunggu Nabi terakhir, bahkan mereka berharap Nabi terakhir itu muncul dari kalangan mereka. Tapi Allah pilih kenabiannya, kenabian Nabi Muhammad dari antara golongan orang-orang Quraisy. Bangga lagi menjadi bukan manusia biasa, tetapi menjadi seorang nabi dan juga rasul. Kemudian keutamaan yang ketiga yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy ini adalah wal hijabah. Allah memberikan hijabah. Apa hijabah ini? Hijabah ini kewenangan untuk apa? Untuk dia menguasai kunci Ka'bah. Itu dari orang-orang Quraisy. Maka kunci Ka'bah itu yang berwenangnya adalah orang Quraisy. Wasiqoya, dan juga siqoya. Siqoya ini memberi minum, menjamu orang-orang yang datang ke Baitullah, ke Ka'bah, khususnya mereka ketika beribadah haji. Perlu minum disiapkan oleh orang-orang Quraisy, siqoyahnya. Kemudian wa annallaha nasarahum 'alal fil. Sesungguhnya Allah menolong mereka orang-orang Quraisy dari siapa? Dari tentara bergajah. Makanya salah seorang di antara sahabat itu ketika membaca surat Quraisy ini dengan surat Al-Fil tanpa baca basmalah, seolah-olah satu paket tadi. Walaupun jumhur ulama, jumhur para sahabat
Ya beda, surat Al-Fil satu surat, Quraisy satu surat. Dan Allah menolong orang-orang Quraisy dari serangan tentara bergajah. Insya Allah pada pekan berikutnya surat Al-Fil. Keberapa itu? Kelima. Satu tadi apa? Nabi dari golongan orang Quraisy. Kemudian kedua, kenabian, ya. Ketiga, ijabah. Keempat, siqoyah. Lima, Allah menolong orang Quraisy dari tentara bergajah. Yang keenam, wa annahum abadallaha azza wa jalla asyra sinin la ya'buduhu ghairuhum. Sesungguhnya orang-orang Quraisy ini mereka beribadah kepada Allah selama 10 tahun, di mana pada rentan waktu 10 tahun itu tidak ada yang menyembah kepada Allah selain orang-orang Quraisy. Dalam rentang 10 tahun tidak ada yang menyembah kepada Allah kecuali orang-orang Quraisy. Itu yang keenam. Yang terakhir, yang ketujuh, wa annallaha anzala fihim suratan minal Qur'an. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada mereka satu surat dari Al-Quran. Dari 114 surat, Allah turunkan satu terkait dengan orang-orang Quraisy. Ini merupakan karunia anugerah dari Allah kepada orang-orang Quraisy, yang seharusnya dengan berbagai macam karunia anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang Quraisy itu diharapkan mereka menyembah kepada Allah tanpa berbuat kesyirikan. Ayat yang pertama, li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilaf dikatakan li'ila fihim wajtimaihim fi baladihim aminin. Kalau diterjemahkan ilaf itu sebagai kebiasaan, termasuk di mushaf kita terjemah ilaf itu kebiasaan. Makna ilaf yang lain adalah ijtima', berkumpulnya mereka. Maka salah satu penamaan Quraisy ini berasal dari kata qorosha, artinya mengumpulkan. Siapa orang Quraisy ini? Orang Quraisy ini merupakan gelar bagi siapa? An-Nadhr bin Kinanah. An-Nadhr, namanya An-Nadhr, nama aslinya. Diberikan gelar Quraisy. Kenapa diberikan gelar Quraisy? Karena An-Nadhr mengumpulkan suku-sukunya di wilayah Jazirah Arab sekitar Ka'bah, dikumpulkan setelah mereka berpencar di mana-mana. Maka An-Nadhr diberikan gelar Quraisy. Kemudian yang disebutkan di sini, apa kebiasaannya? Ila fihim rihlatasyita'i was-shayf. Kebiasaan mereka adalah rihlah. Nah, jadi bahasa kita ini apa rihlah? Nah, piknik kalau di kita. Rihlah di kita jadi piknik, jalan-jalan. Kalau orang-orang Quraisy, rihlahnya itu mereka untuk berdagang, Pak. Ya, kalau kita untuk healing-healing, jalan-jalan, hiburan, kemana? Ya, mau ke Ancol ke, Pangandaran ke, mau kemana, itu rihlah aja.
Jalan, yang penting jalan. Kebayang kita kan rihlah itu jalan-jalan. Nah, tapi kalau orang Quraisy rihlahnya itu untuk berdagang. Kapan rihlahnya? Melakukan safar perjalanannya asyita, di waktu musim dingin, wassaif, dan juga di waktu musim panas. Ibnu Katsir mengatakan wa kanu ya'limuna minar rihla fi syita'i ilal Yaman. Mereka rihlanya itu kebiasaan pergi untuk berdagang ketika di musim dingin ke negeri Yaman. Kenapa ke negeri Yaman? Biasanya untuk apa? Kalau di Mekah bawa barang dagangan, kerajinan tangan katakanlah, ke Yaman, dagang di situ, beres dari Yaman, ambil minyak wangi. Maka ekspor dan impor itu bukan hari ini saja, Pak. Sejak dulu pun sudah ada istilah ekspor impor. Orang-orang Quraisy bawa barang dagangan di Mekah, kerajinan tangan, bawa ke negeri Yaman. Habis tuh barang dagangan, berarti apa tuh istilahnya? Di dalam keluar ekspor tuh, ekspor barang tuh. Habis barangnya nggak pulang dengan kosong tangan, tapi modalnya itu diputar lagi buat beli minyak wangi. Dari Yaman datang ke Mekah dijual lagi, itu kan gitu. Itu orang Mekah seperti itu, ekspor dan impor, jago dagangnya kan gitu. Itu kalau di musim dingin pergi ke Yaman. Wa fi shayfi ila Syam, kalau di musim panasnya mereka perginya ke negeri Syam. Mana negeri Syam hari ini? Mana? Mesir berapa? Irak, Yordan, Palestina, Suriah, Lebanon. Itu 4 negara yang masuk kategori Syam. Nah, dagang ke Syam, sama yang barang dagangan di Mekah bawa ke Syam. Nanti habis di Syam bawa barang dagangan dari Syam. Kira-kira bawa dagangan apa, Pak? Kurma. Barang bawang hasil biji-bijian hasil pertanian. Biji-bijian hasil pertanian di Mekah nggak ada tuh. Maka dibawa dari negeri Syam biji-bijian dari hasil pertanian itu, didagangkan di Madinah. Nah, itu kebiasaan mereka. Kebiasaannya jual belinya. Di kita yang suka jual beli, Pak, mana yang terkenal, Pak? Satu, orang Padang. Di mana ada tikungan, nah biasanya itu dibidik kalau orang Padang tuh. Nah, buat apa, Pak? Warung nasi Padang. Saya termasuk penggemarnya, ya. Apalagi kikilnya, itu luar biasa nikmatnya, ya. Orang Padang tuh, ya. Kalau ada belokan rame itu jadi sasaran, Pak, incaran. Yang kedua, yang terkenal dagangnya siapa? Orang Tegal dengan wartegnya. Aduh. Terus siapa lagi? Orang Madura sekarang rame kan itu, ya. Warungnya 24 jam. Itu luar biasa tuh. Bukan hanya musim panas, musim dingin, 24 jam ini mah gitu. Kalau orang Quraisy, ya. Nah, itu orang-orang Quraisy. Yang menarik, Pak, ketika mereka rihlah melakukan perjalanan dagang, baik itu ke negeri mana tuh? Yaman ataupun ke negeri Syam, mereka aman, Pak, di jalan. Padahal bawa barang dagangan, padahal bawa duit, tapi aman, Pak. Pada saat itu digambarkan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-67, Allah berfirman, awalam yarau
anna ja'alna haraman aminan. Dan apakah mereka perhatikan sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka negeri yang aman. Wa yutakhaffafun nasu min haulihim. Sedangkan manusia di sekitaran mereka itu dalam keadaan rampok-merampok, begal-begal. Kira-kira aman gak Pak? Kalau daerah sini yang terkenal masih rawan mana misalkan? Katakanlah misalkan Jonggol, misalkan contoh malam-malam Pak, Bapak malam-malam bawa mobil misalkan yang mahal Pak, yang paling mahal Alphard Pak, lewat Jonggol tengah malam, kira-kira Pak aman atau takut Pak? Nyaman atau takut Pak? Mobilnya mobil apa? Kemudian di dalam mobilnya ada duit sekoper 100 ribuan, bukan recehan ya, 100 ribuan. Ada tulisannya spesimen. Kemudian ada emas batangan di sana Pak. Kira-kira Pak lewat Jonggol Pak malam-malam, merasa aman atau takut Pak? Takut Pak, tengah jalan dipegang. Jadi orang-orang Korea santuy saja Pak, bawa barang dagangan, bawa harta, pergi ke negeri Syam, pergi ke negeri Yaman, aman Pak. Walaupun di sekitarannya banyak rampok, di sekitarannya banyak begal. Kenapa? Karena mereka masih menghormati orang-orang Quraisy. Satu, orang-orang Quraisy tadi sebagai orang yang berdampingan, bertetangga dengan Ka'bah. Bukan hanya berdampingan dengan Ka'bah, orang-orang Quraisy itu bertugas untuk menjaga Ka'bah. Mereka melayani jamaah yang mengunjungi Ka'bah. Mereka tinggal di negeri haram, sehingga orang-orang di sekitaran mereka walaupun begal-begal tetap mereka aman Pak. Jadi kita sudah mah ustaz motor kan itu, sudah kiai, tetap saja motornya diincar kan itu. Nggak takut-takutnya gitu. Padahal sudah Pak Kiai, sudah DKM meski tetap saja motornya diincar kan itu. Nah itu bedanya. Maka mereka tuh kalau berjalan aman Pak, gak merasa ketakutan, dibegal, aman saja. Bahkan kalaupun ada orang yang ngikut kafilah mereka, ngikut rombongan mereka, walaupun bukan orang Quraisy, ikut aman Pak. Itu luar biasanya. Mungkin kalau bahasa kita takut mualaf. Takut mualaf kalau mengganggu orang Quraisy, hubungannya dengan Tuhan gitu ya. Hubungannya dengan Tuhan. Maka orang-orang Quraisy ini disebut dengan keluarganya Allah gitu. Kalau macam-macam bukan orang Quraisy lagi, Allah yang berpindah kan gitu. Apalagi ketika kejadian Ashabul Fil, tambah lagi Pak, tambah seget lagi tuh, lihat tuh yang berani macam-macam kan itu hancur lebur. Itu orang-orang Quraisy, sehingga aman dalam perjalanan berdagang baik ke negeri Yaman ataupun ke negeri Syam. Kemudian terkait dengan lam li'ila fi Quraisy, karena kalau dikaitkan dengan surat Al-Fil, maka Allah membinasakan tentara bergajah itu untuk apa? Untuk melestarikan, melanggengkan kebiasaan-kebiasaan orang Quraisy. Coba kalau misalkan Ka'bahnya berhasil dihancurkan, itu image yang dibangun oleh orang Quraisy itu hancur runtuh seketika itu. Gak akan disegani lagi seandainya kalau Ka'bah waktu itu bisa dihancurkan. Itu kalau lamnya terkait dengan surat Al-Fil. Kemudian Ibnu Jarir lebih memilih lamnya lita'ajub, artinya kagumlah kalian
lihat kebiasaan orang-orang Quraisy. Mereka dagang ke negeri Yaman, ke negeri Syam, tetapi aman. Padahal bawa barang dagangan yang sangat luar biasa banyaknya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan, memberikan bimbingan berupa nikmat yang begitu besar yang Allah anugerahkan, berhala-berhala di sekitaran Ka'bah 300 lebih. Bahkan kalau kalibernya toko, mereka punya berhala sendiri di rumah masih. Itu orang-orang Quraisy. Untuk apa mereka menyembah juga kepada berhala? Liyuqarribuna ilallahi zulfa, supaya berhala-berhala ini mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ibnu Katsir menafsirkan fa'ya'budu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka beribadah kepada Rabb pemilik Ka'bah ini, falyuwahhiduhu bil ibadah. Maksudnya hendaklah mereka mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Ibadah masih sudah Pak, cuma belum bertauhid, masih berbuat syirik. Permintaan Allah bukan hanya sekedar ibadah, tetapi mentauhidkan Allah. Falyuwahiduhu bil ibadah, hendaklah mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Sebagaimana Allah memberikan anugerah kepada mereka, mereka tinggal di negeri haram, mereka tinggal dalam keadaan aman, itu kenikmatan dari Allah. Maka kenikmatan dari Allah harus memunculkan rasa syukur. Rasa syukur ini apa? Menggunakan kenikmatan Allah untuk taat kepada Allah. Itulah syukur. Sekali lagi, syukur itu menggunakan kenikmatan Allah, kenikmatan dari Allah untuk ketaatan kepada Allah. Itu baru bersyukur. Nanti kita bersyukur, ada syukuran identik dengan makan lagi di kita makan gitu. Syukuran, ada undangan nih syukuran ntar malam, kebayang apa? Makannya kan gitu tuh. Ketika datang ke syukuran, ada pengajian di situ. Yang syukuran siapa? Ada simpulan nih, Bapak misalkan Bapak Agus katakanlah undang jamaah masjid, nanti malam ada syukuran di rumah baru, baru lunas misalkan, baru lunas, undang jamaah ke rumahnya untuk syukuran. Pertanyaannya, yang syukuran itu siapa? Ada pengajian diundang Ustaz Mudor kan itu. Yang syukuran itu siapa? Bagusnya. Nah, disinilah kelirunya. Yang syukuran itu ya semuanya yang hadir kan itu. Bagusnya syukuran, Ustaz Mudor syukuran, jamaahnya syukuran semua gitu. Maka syukuran itu jangan hanya diidentikan siapa yang menyiapkan makanannya, berarti dia yang bersyukur. Nah, tasyakuran itu menggunakan nikmat Allah untuk ketaatan kepada Allah. Bagusnya bersyukur kan gitu. Saat Mudor hadir bersyukur, jamaah yang hadir pun bersyukur, semuanya syukuran. Jangan sampai ada yang namanya syukurannya nggak jadi, Pak. Syukuran malam minggu kan gitu. Ternyata uang buat beli cateringnya nggak ada, Pak. Mohon maaf, syukurannya nggak jadi, Pak tuh. Ada Pak syukur nggak jadi, Pak. Kalau syukur nggak jadi, jadinya apa ini? Kufur kan gitu. Kalau nggak syukur berarti kufur nikmat. Masa ada kufur nikmat kan gitu ya? Nah, maka kadang apa? Istilah-istilah kita harus betul-betul ditempatkan sesuai dengan semestinya. Nah, rasa syukur ini, kenikmatan-kenikmatan dari Allah ini harus dipergunakan. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya baju baru,
Bagaimana rasa syukurnya Pak? Dipakai dipajang Pak? Dipakai. Itu bentuk syukur tuh. Terkadang kita meminta kepada Allah kan itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita minta diantaranya rizqan thayyiban, rizki yang baik. Di antara rizki itu diantaranya nih pakaian yang bagus, itu rizki juga. Terkadang kita pakainya sering yang bagus, sering yang jelek Pak. Sehari-hari 24 jam kita sering pakai baju bagus atau baju jelek? Kan itu baju bagus pakai kondangan kan itu. Kondangan ke masjid pakai baju bagus kan itu. Kalau biasa-biasa pakai singlet pun jadi kan itu. Apalagi kaum mak-mak kan itu pakai apa tuh? Seragamnya tuh daster. Dasran sudah sobek-sobek, sudah maluntur, sudah makucel, masih dipakai kan gitu. Padahal baju yang baru, baju yang bagus di lemari masih banyak. Tetapi kenapa sering pakai itu Pak? Nyaman katanya kan gitu. Bukan berarti Allah tidak memberi rezeki yang baik, tetapi tidak sadar kan itu bahwasanya Allah sudah memberikan rezekinya. Yaitu Allah sudah memberikan rezeki yang begitu luar biasa banyaknya kepada orang-orang Quraisy. Hendaklah mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb pemilik Ka'bah ini. Alladzi at'amahum min ju'. Allah pun sebelumnya sama ini ketika falyabudu rabb hadzal bait, hendaklah mereka menyembah kepada Allah Rabb pemilik Ka'bah ini, sama seperti di surat An-Naml ayat 91 ya. Innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldah ya. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Rabb pemilik negeri ini, alladzi harramaha lahu, yang dimana Allah mengharamkannya. Mengharamkan ini apa Pak? Mensucikannya. Jadi haram itu artinya apa Pak? Haram itu artinya suci. Ada masjid al-masjidil haram, masjid haram artinya masjid suci. Nah, sekarang saya tanya, mabuk haram halal? Mabuk haram Pak? Haram berarti mabuk itu suci gitu. Zina halal haram Pak? Haram berarti zina itu suci gitu kan? Jangan dipotong ini bahaya. Haram itu suci. Kenapa mabuk itu disebut haram? Untuk menjaga kesucian dirinya, maka mabuk itu haram. Zina itu haram. Kenapa disebut haram? Untuk menjaga kesucian dirinya. Nah, begitu Pak, ya, bukan berarti mabuk suci, bukan. Tetapi untuk menjaga kesuciannya maka dijauhi. Tuh, makanya haram itu harus dijauhi supaya menjaga kesucian kita. Nah. Kemudian alladzi at'amahum min ju'in, Allah yang memberi makan kepada mereka ketika mereka sedang lapar. Maka kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita makan ini sebenarnya siapa yang memberikan makanan ini semua? Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sejalan dengan doa ya, yang diajarkan oleh Rasul, riwayat Imam At-Tirmidzi, setelah selesai makan Rasul berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Apa Pak? Ya, mudah-mudahan hafal ya. Nanti di baca lagi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah.
Alladzi at'amani, yang telah memberikan makan kepadaku, min ghairi haulin minni wala quwwatin, tanpa ada daya dan upaya dari diriku. Kita makan ini gampang, tinggal makan. Luar biasa ya. Bayangkan kalau kita harus makan hasil jadi payah sendiri Pak, makan nasi Pak. Coba bisa Pak? Hasil jadi payah sendiri Pak. Harus nanam dulu. Nanam berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan 3 bulan? 3, 4 Pak? Taruhlah 4 bulan katakanlah. Itu pun siapa yang menumbuhkan? Kita atau Allah? Allah yang menumbuhkan kan itu. Tunggu 4 bulan bisa Pak? Jangan makan-makan Pak. Makan nasi doang kan gitu. Tunggu 4 bulan. Garamnya harus ke laut dulu kan gitu. Buat garam sendiri ribet kan gitu. Alhamdulillah kita tinggal makan kan gitu. Allah yang memberikan makan kepada mereka, termasuk Allah juga yang memberikan makan kepada kita kan gitu. Apalagi manusia dibandingkan dengan hewan, banyakkan mana makanannya Pak? Ya, manusia Pak. Hewan ya, ada yang makan hanya rumputan saja ya, contohnya sapi, kambing. Tarik sebentar lagi dulu adha kan gitu. Sapi, kambing cukup dengan makan rumputan, tumbuh-tumbuhan dia makan. Kasih daging mau nggak? Nggak mau Pak kan gitu ya. Tuh, sapi makan tumbuh-tumbuhan doang. Singa makan apa Pak? Nah kalau singa daging doang. Kasih rumput dimakan nggak? Sakit perut nanti singanya kan gitu. Nggak dimakan rumput tuh gitu. Makan daging. Kalau manusia daging dimakan, rumput dihantam kan gitu. Apa rumputan Pak? Lalaban maksudnya kan gitu. Makan lalat dihantam juga kan gitu. Itu manusia tuh banyak Pak makanannya Pak. Nah makanya di situ harus ada rasa syukur dari kita. Bagaimana rasa syukur akan kenikmatan dari Allah kita gunakan untuk beribadah. Maka bagi kita orang yang beriman ya, makan itu untuk hidup, betul Pak? Hidup untuk ibadah. Jangan untuk makan lagi Pak. Jangan. Nah, kalau hewan hidup untuk makan, ya. Makan untuk hidup. Hidup untuk apa? Makan untuk hidup. Terus seperti itu. Nah kita orang beriman harus beda Pak ya. Makan untuk hidup, hidup untuk ibadah gitu. Kemudian wa amanahum min khauf, Allah memberikan keamanan dari rasa ketakutan. Orang-orang Quraisy mereka dagang ke negeri Syam, dagang ke negeri Yaman dalam keadaan aman, nyaman, tidak ada rasa takut. Baik mereka berjalan sendiri, berjalan dengan kelompoknya, dan mereka ketika tinggal di Mekah pun merasa aman kan itu. Ini kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy ketika dalam perjalanan. Apakah Allah memberikan hal yang sama kepada kita Pak? Kita ke kantor Pak, nyampe alhamdulillah selamat. Nah itu aman tuh karena di jalan itu kan potensinya kalau tidak selamat bagaimana? Nabrak atau tertabrak, celaka, ada potensi untuk celaka gitu. Nyampe ke kantor, nyampe ke tempat kerja dalam keadaan selamat, itu anugerah dari Allah. Pulang ke rumah selamat di perjalanan, aman di perjalanan, itu anugerah dari Allah. Ketika sampai ke rumah, lihat rumah berantakan, alhamdulillah atau innalillah? Astagfirullah. Alhamdulillah nyampe ke rumah. Coba Pak, kalau nggak nyampe ke rumah kita nggak bisa melihat rumah yang berantakan tuh, syukur Pak. Nah itu Allah berikan keamanan kepada orang-orang Quraisy dalam perjalanannya
baik berdagang ke negeri Syam ataupun ke negeri Yaman. Nah, termasuk kita pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keamanan itu, ya. Dalam surat An-Nahl ayat 12, 112 dan 113, ya. Allah menggambarkan bagaimana kenikmatan yang Allah berikan, ya, kepada orang-orang Quraisy. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah telah memberikan suatu gambaran perumpamaan dengan sebuah negeri yang dulunya aman dan juga tentram. Sudah aman, tentram, damai, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Sudah aman, damai, tentram, kemudian Allah datangkan rizkinya yang melimpah ruah dari semua tempat. Maka makanan itu datang ke negeri Mekah itu, kan gitu. Dari mana? Perdagangan tadi. Apalagi kalau hari ini ke Mekah ibadah haji, ibadah umroh, ya. Makanan banyak atau sedikit lah? Banyak, ya. Hasil buah-buahan banyak sedikit lah? Banyak, ya. Bisa jadi banyakkan buah-buahan di sana daripada di sini. Pertanyaannya, di Mekah bisa Pak nanam pisang Pak? Bisa. Gak bisa, tapi pisangnya ada kan? Banyak tuh, gitu. Di Mekah bisa nggak nanam apel? Tumbuh nggak? Enggak. Apelnya ada banyak. Semangka gitu. Berbagai macam buah-buahan ada di sana, walaupun tumbuh-tumbuhannya nggak tumbuh di Mekah, kan gitu. Nah, itu luar biasa tuh, makanan-makanan datang ke sana di segala tempat. Fakafarat bi an'umillah, maka kemudian negeri itu ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah. Penduduk negeri itu ingkar terhadap nikmat Allah. Khawatir kalau itu yang terjadi, ada negeri yang seperti itu, ya. Negeri yang diberikan aman, tentram, damai, ya. Kemudian rizkinya melimpah ruah, ya. Gak kekurangan apapun. Tetapi sayangnya, ya, penghuni negeri tersebut mereka ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah. Fa'adaqahallahu libasal ju'i wal khawf. Nah, ini dikhawatirkan. Allah menimpakan kelaparan, Allah menimpakan ketakutan. Kenapa? Disebabkan ingkar terhadap nikmat Allah. Kalau sudah ingkar terhadap nikmat Allah, sebanyak apapun nikmat Allah itu tidak terlihat. Kenapa? Karena ingkar. Maka dalam surat Ar-Rahman diingatkan kan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan, gitu. Maka jangan sampai kita termasuk golongan orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu faqadahumul 'adzabu wa hum zalimun. Kemudian datang Rasul utusan Allah kepada mereka, tetapi mereka mendustakan Rasul itu, maka kami akan menimpakan azab kepada mereka, dan mereka termasuk orang-orang yang zalim. Maka nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan termasuk kepada kita semua harus kita syukuri. Jangan sampai mengkufuri nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir sebuah riwayat dari Ubaidillah bin Muhsan al-Ansari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum mu'afan fi jasadih." Siapa saja di antara kalian yang masuk di waktu pagi atau berada di waktu pagi dalam keadaan sehat badannya. Sehat semua Pak?
Alhamdulillah. Ya, kalau nggak sehat di rumah sakit besar kan. Alhamdulillah kita badan kita diberikan kesehatan oleh Allah. Aminan fi sirbihi, kemudian aman di keluarganya. Keluarga aman Pak? Aman. Alhamdulillah. Indahu qutu yaumihi, kemudian dia memiliki makanan pokok untuk hari ini. Ada apa makanannya Pak? Banyak. Alhamdulillah. Itu ya. Satu hari saja makanan pokok sudah tersedia, siap. Saat makanan yang belum ada, cuma uangnya mah ada, gimana? Beli. Ya tinggal beli kan gitu. Yang repot itu kalau makanan kagak ada, uangnya kagak ada. Nah itu repot tuh. Sama juga makanan ada Pak, uangnya kagak ada, repot juga kan gitu. Maka alhamdulillah walaupun makanan belum ada di rumah, tapi uangnya sudah siap di rumah. Faka'an nama izat lahu dunia, seolah-olah seluruh dunia dikumpulkan untuk dirinya. Ini kenikmatan besar dari Allah Pak. Kita berada di waktu subuh, di waktu pagi, dalam keadaan badan sehat walafiat, keluarga aman, makanan sudah ada untuk stok hari itu minimal tuh. Nah kita 1 bulan ke depan ada Pak? Ada? Alhamdulillah kalau ada baru lagi sudah stoknya 1 tahun. Seolah-olah itu dunia miliknya. Biarkan orang lain kontrak dulu Pak. Ya? Biarkan orang lain kontrak dulu. Ya, itu saking nikmatnya. Walaupun keadaan sebenarnya kita yang masih kontrak gitu. Saking nikmatnya Pak gitu. Ya. Allah memberikan begitu luar biasa kenikmatan yang begitu banyak yang untuk kita, yang minimal kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Setidaknya kita bersyukur dibuktikan dengan sholat subuhnya. Tambah lagi plusnya nih ngaji. Tambah lagi setelah ini apa lagi ya itu bekerja cari nafkah untuk anak istri. Nah itu luar biasa kita mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah ini, terutama dalam rangka ketaatan kepada Allah dengan beribadah kepada Allah tanpa mensekutukan Allah dengan apapun. Maka beribadah kepada Allah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Nah ini gambaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan terkait dengan keadaan orang-orang Quraisy. Kita bukan hanya membahas orang-orang Quraisynya saja, tetapi kita coba membaca diri kita hari ini yang sama ternyata diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah yang banyak. Kita harus mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang banyak ini. Para hadirin rahimahullah, mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya untuk kita semua, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas iman kita, kualitas amal soleh kita, kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada tambahan ataupun pertanyaan barangkali dipersilakan. Ini tanya Kak. Saya nanya. Cukup kayaknya. Baik, kalau cukup kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.